Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu sepanjang 5 tahun. Dengan kasih karunia Tuhan, kami dapat menyampaikan firman Tuhan, sebuah penafsiran tentang Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi kita tentang kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai di surat kedua kepada Timotius. Dengan kasih karunia Tuhan, hari ini kita akan membahas pengantar untuk surat ini. Lalu kita akan membahas ayat-ayat pertama dari pasal 1 dari surat ini. Saya mendorong Anda untuk membawa Alkitab Anda, dan jika Anda memiliki pertanyaan atau permintaan, kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Untuk mulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, para hamba Tuhan, Saudara Fayez Fuad, dan Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Beberapa saat lagi kita akan memulai studi kita. Berjumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Ishak, dengan kasih karunia Tuhan, hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang surat 2 Timotius. Dan seperti yang biasa kita lakukan setiap kali kita mempelajari sebuah kitab baru, saya ingin tahu siapa penulisnya, kapan surat itu ditulis, lalu hal-hal terkait keaslian surat ini. Faktanya, penulisnya adalah Rasul Paulus, dan itu ditulis sesaat sebelum ia mati sebagai martir. Mungkin di akhir tahun 67 Masehi atau di awal tahun 68 Masehi. Bahkan dia menulis surat pertama kepada Timotius ketika dia berada di Korintus. Kemudian dia pergi ke Kreta di mana dia bertemu Titus. Lalu ia kembali dari Kreta ke Korintus lagi dan menulis surat itu kepada Titus. Setelah dia menulis surat kepada Titus, dia berniat untuk pergi ke suatu tempat di barat Yunani. Dan dalam perjalanannya, ia tinggal di kota Troas dengan seorang saudara seiman bernama Karpus, di mana otoritas Romawi yang kasar menangkapnya. Sepertinya dia ditangkap dengan tergesa-gesa sehingga dia tidak bisa mengumpulkan kebutuhan dasarnya dan tidak membawa cukup pakaian. Itu adalah penjara kedua dan terakhirnya di mana dia menjadi martir. Oke, Dr. Fayez, dalam studi kita tentang kitab baru manapun, setelah kami tahu bahwa penulisnya adalah Paulus dan waktu penulisannya sebelum dia menjadi martir, kami juga ingin tahu tujuan surat ini dan juga apa topik utamanya. Jelas bahwa Paulus menulis suratnya yang kedua kepada Timotius untuk memperbaiki alasan-alasan internal kegagalan dalam Timotius. Ada dua alasan yang menyebabkan kegagalan hamba Tuhan, alasan eksternal dan alasan internal. Alasan eksternal, perlawanan, keadaan sulit, penganiayaan, penderitaan, dan juga godaan. Dan saya pikir Paulus membahas pokok ini dalam surat kedua kepada jemaat Korintus. Tetapi ada alasan kegagalan lain yang terkait dengan peran hamba Tuhan. Kepribadiannya rapuh, dia pemalu dan cenderung gagal. Keadaan-keadaan eksternal mempengaruhi keadaan pikirannya. Jadi saya pikir ketika Rasul Paulus meninggalkan Timotius dan menulis surat pertama kepadanya untuk mengajarkan bagaimana seharusnya dia berperilaku di dalam keluarga Allah. Dia menunggu beritanya tapi tidak menggembirakan. Timotius mulai lelah, dia masih memegang kebenaran, melayani dan menginjili, tetapi hasil akhirnya adalah bahwa hidup tidak bergerak maju tetapi mundur. Saya bisa membayangkan seolah saya sedang mendengarkan percakapan di telepon antara Rasul Paulus dan Timotius. Dan Rasul Paulus berkata, jangan pergi, kemana kamu akan pergi? Saya membayangkan Timotius berkata, saya pikir saya harus pergi, pelayanan saya gagal. Ketika dia mengatakan jangan frustasi, itu berarti bahwa
Timotius mengatakan saya frustasi ketika dia mengatakan jangan malu-malu. Itu berarti bahwa Timotius mengatakan saya merasa malu. Jadi Timotius merasa gagal dan pelayanan tidak berhasil dan hidup semakin buruk. Oleh karena itu Paulus menulis surat kedua untuk menyemangatinya dengan mengatakan jangan gagal Timotius. Jadi saya mengatakan surat kedua kepada Timotius membahas alasan-alasan internal atas kegagalan di dalam si hamba Tuhan. Terutama di hari-hari kehancuran ketika semuanya pergi akankah hamba Tuhan itu bertahan? Inilah sebabnya mengapa penekanan dalam surat kedua adalah pada kesetiaan individu. Keluarga Tuhan seharusnya menjadi tiang dan penopang kebenaran. Dan dari situ menyaksikan tentang kasih karunia Allah terpancar ke seluruh dunia dan doa-doa bagi semua orang naik. Tapi itu tidak terjadi, ada kegagalan bersama. Apa kondisinya? Penekanan dalam surat kedua adalah pada kesetiaan individu. Khususnya ketika rumah menjadi rumah besar yang di dalamnya ada bejana terhormat dan bejana yang tidak terhormat. Semuanya gagal, jadi sang rasul dalam surat kedua menekankan pada kesetiaan pribadi dan memperbaiki alasan-alasan internal untuk kegagalan dalam Timotius. Dia juga berkata, Timotius kamu memiliki sumber-sumber daya sehingga kamu tidak gagal. Jadi dia berbicara kepadanya tentang sumber-sumber daya kekuatan internal. Misalnya dalam pasal 2 dia berbicara sebuah prinsip yang disebut menabur dan menuai atau menantikan Tuhan dengan sabar dan sepenuhnya berserah. Dia menceritakan kepadanya tentang si pemberi harta dan harta yang dipercayakannya. Dia mengundangnya untuk merenungkan beberapa karakter Alkitab yang tetap setia pada Tuhan. Dan atas segalanya untuk dia berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Oke, terima kasih untuk penjelasan ini. Saudara Ishak, juga dalam studi kita tentang sebuah kitab baru, kita terbiasa mengetahui topik utama ataupun pembagian dari surat menurut topik pasal-pasalnya. Surat ini sangat penuh dengan dorongan semangat. Dan pasal yang pertama mendorong dia untuk tetap setia. Di awal pasal pertama ada dorongan besar yang disebut janji tentang hidup. Dalam pasal 2 dia membawa 7 kiasan kepada hamba Tuhan itu saat dia melayani. Dia berbicara tentang hamba Tuhan yang ideal atau sempurna yang bertahan dan sabar. Dalam pasal 3 dia berbicara tentang seperti apa hari-hari terakhir terlihat dalam lingkaran pengakuan dosa Kristen, kekristenan nominal. Dan bagaimana kejahatan akan tampak, tetapi bagaimana seharusnya umat Allah memegang kebenaran dan memegang kebenaran firman Tuhan. Dalam pasal 3, ia berbicara tentang segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Dan dalam pasal 4, Allah memberi dia perintah terakhir dan mengakhiri hidupnya dengan mencurahkan dirinya seperti korban curahan dan waktu keberangkatannya telah tiba. Dan pada pembelaan pertamanya tidak ada yang datang melainkan Tuhan berdiri di sampingnya. Seolah-olah dia ingin memberitahu Timotius bahwa dia akan dikuatkan dan disemangati oleh Tuhan juga. Seluruh surat dalam 4 pasalnya penuh dengan dorongan dan nasihat. Itu juga penuh dengan peringatan cara umat Allah hidup dengan setia di hadapan Tuhan di hari kehancuran, di hari kegagalan, meskipun ada kegagalan mayoritas. Dan meskipun tidak adanya hamba Tuhan yang saleh seperti Rasul Paulus yang besar, tidak diragukan lagi. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Surat pertama kepada Timotius menganggap gereja Allah sebagai keluarga Allah dan itu menempatkan tatanan ilahi di hadapan kita sesuai dengan pikiran Tuhan. Dan itu mengakui bahwa ada orang yang telah berbelok dan mengembara ke dalam diskusi yang sangat sia-sia, berkeinginan untuk menjadi pengajar untuk hukum Allah. Lalu Paulus memberikan peringatan-peringatan terhadap mereka yang akan meninggalkan iman mereka di kemudian hari. Dalam surat kedua kepada Timotius semuanya berubah. Jemaat sebagai keluarga Tuhan tidak lagi memelihara tatanan ilahi, tetapi kita melihat bahwa mereka telah jatuh ke dalam kekacauan karena kegagalan manusia. Dan karena kegagalan dan kekacauan jemaat, sang rasul menulis kepada Timotius untuk mendorong, mengajar, dan membujuk dia kepada masa kehancuran dan banyak lagi. Ia memperingatkan dia tentang kejahatan yang terus berlanjut dan pertumbuhannya yang sangat meningkat dalam zaman ini, yang akan muncul dalam gambar terburuknya pada hari-hari terakhir di mana hari Tuhan akan datang. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita tentang surat kedua kepada Timotius. Dr. Fayez, setelah kita mengetahui siapa penulisnya, kapan tertulisnya, lalu kami tahu pembagian-pembagian dari surat ini, selalu ada pertanyaan yang muncul di benak saya, terutama ketika saudara Ishak menyebutkan bahwa surat ini berbicara tentang kehancuran dan murtadnya banyak orang tanpa kesetiaan. Oleh karena ada kejatuhan dan banyak orang mundur dari Tuhan, ada kesetiaan individu. Lalu bagaimana penginjilan akan berhasil? Saya dulu mengerti seperti halnya banyak orang, itu berarti bahwa seluruh dunia akan mengenal Tuhan. Dan semua negeri akan terbuka
akan mengenal Tuhan dan bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan. Seperti air menutupi laut, di sini mengenal Kristus, di sana mengenal Kristus. Ya. Dia berbicara tentang kemurtatan pada hari-hari terakhir. Mohon jelaskan. Bahkan masalahnya datang dalam pencampuran antara Injil kasih karunia dan Injil kerajaan surga. Injil kasih karunia adalah percaya pada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan. Injil kabar baik, kebenaran yang kita khotbahkan sekarang dalam salah satu episode kami tentang rahasia, kesalehan, bahkan dunia yang percaya kepadanya tetapi percaya pada di dunia. Orang-orang membayangkan bahwa dengan penyebaran sarana penginjilan melalui saluran satelit dan radio dan sarana penginjilan, seluruh dunia akan datang kepada Kristus. Faktanya itu tidak akan terjadi. Kegagalan penganut agama Kristen telah dimulai sangat awal dari zaman para rasul, dari zaman Rasul Paulus dan Timotius. Firman Allah mengajarkan kepada kita bahwa dunia akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Firman Tuhan beritahu kita bahwa seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat dan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Kita tidak terkejut dengan situasi yang kita lihat di sekitar kita. Itu sudah dapat diduga dan diketahui peran-peran jemaat yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal yang ketiga. Peran terakhir adalah peran Laodikia. Statusnya suam-suam kuku. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan akan memuntahkan orang Kristen yang namanya saja Kristen. Situasi ini akan berakhir dengan kedatangan Tuhan untuk mengambil orang-orang kudusnya. Masa kesusahan besar akan datang tepat sesudahnya. Tapi kapan bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan? Ini akan terjadi dalam zaman milenium ketika Kristus datang untuk memerintah. Tentu saja dalam status zaman milenium, dalam pemerintahan Kristus tidak ada yang akan mengajar orang lain tentang Kristus karena bumi akan mengenal Kristus. Inilah yang dikatakan sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Tetapi sampai kedatangan Tuhan sepanjang waktu akan ada ilalang. Dan akan ada gandum. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Untuk memfasilitasi studi kita, maukah Anda membuat perbandingan antara kedua surat pertama dan yang kedua? Amin. Saudara Ishak, mohon berikan kami perbandingan antara surat pertama dan surat yang kedua. Dalam surat yang pertama, Rasul Paulus keluar dari penjara dan dia berbicara secara positif tentang kesaksian itu. Dalam surat kedua, dia berada di penjara terakhirnya, jadi dia merekomendasikan Timotius dengan rekomendasi terakhir. Subjek utama dari surat pertama adalah keluarga Tuhan, kesaksian di bumi. Ini adalah surat doktrin yang pertama yang menjelaskan pengaturan keluarga dan status pemilik jemaat dan diaken. Dalam surat kedua, orang-orang Kristen menjadi sebuah rumah besar. Dan umat yang setia harus tahu bagaimana berperilaku di rumah besar ini. Untuk memisahkan diri mereka sendiri dari kejahatan. Tanpa keluar dari rumah besar, mereka tidak akan meninggalkan orang-orang Kristen. Tapi bagaimana mereka bisa memuliakan Tuhan dalam suasana ini? Saya dapat mengatakan bahwa kesaksian itu tidak pernah menjadi bersifat individu. Dan itu adalah surat pertama. Dari kesetiaan individu dan pentingnya hal itu adalah gagasan utama dalam surat kedua. Juga dalam surat yang pertama, ia berkata tentang karunia itu. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Tetapi dalam surat kedua dia berkata mengorbankan karunia Allah yang ada dalam dirimu. Orang percaya harus bekerja dengan segenap tenaganya. Dalam surat pertama, dia berbicara tentang pengaturan positif dari banyak hal. Dan dalam surat yang kedua, dia merasa bahwa keadaan memburuk dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dia mendorong Timotius untuk memperhatikan fondasi-fondasi di mana iman kita telah dibangun. Kasih karunia, hidup kekal, fondasi Allah yang kokoh yang berdiri, firman Tuhan yang dihembuskan oleh Allah. Tuhan yang bersama dan menguatkan mereka dalam kesusahan dan seterusnya. Terima kasih. Mari kita baca ayat pertama dan yang kedua dari pasal 1 surat kedua Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara Isa, kami butuh komentar Anda tentang Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Tidak diragukan lagi bahwa Paulus adalah seorang rasul apakah oleh seorang manusia atau karena kehendak pribadinya. Tetapi Allah yang menjadikannya rasul adalah Allah yang memanggilnya untuk panggilan yang unik ini. Oleh karena itu, ini adalah jaminan bahwa apa yang dia tulis tidak hanya diilhami tetapi juga instruksi-instruksi dari sang rasul Tuhan yang memberinya misi kerasulan ini. Dengan mempertimbangkan bahwa di dalam pendahuluan, saat dia berbicara dengan seseorang dalam surat pastoral, dia selalu menghubungkan kasih karunia dengan damai sejahtera dan belas kasihan. Oke, kita telah berbicara sebelumnya tentang syarat-syarat untuk menjadi rasul,
karena bukan orang yang mengklaim dirinya sebenarnya adalah rasul. Benar sekali. Siapakah rasul itu? Seseorang yang melihat Kristus setelah Benar. kebangkitannya, yang melihat dan menyaksikannya, dan yang menerima langsung pesan dari Kristus secara pribadi. Oke. Kemudian tanda-tanda seorang rasul muncul dalam dirinya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang menyertai perjalanan sang rasul waktu dia meletakkan pondasi. Dengan Benar. demikian setiap orang yang telah menunjukkan 3 hal ini, terutama melihat Kristus setelah kebangkitan, dapat mengklaim bahwa dia adalah seorang rasul. Selain itu, dia bukan Mereka seorang akan menjadi rasul. rasul palsu. Dia rasul palsu. Saudara Ishak, saya butuh komentar tambahan tentang untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Saudara Apa arti ayat, janji dia tentang tahu hidup? bahwa waktu kepergiannya telah tiba. Itu sudah berakhir. Dia akan kehilangan kehidupan duniawinya. Tetapi untuk Timotius, dia menunjukkan hidup yang berkelimpahan yang untuk memberikannya Kristus telah datang, yaitu hidup yang kekal. Dia berkata tentang hal itu janji kehidupan, tetapi tidak pasti kita akan memilikinya di masa depan. Kita telah memilikinya sekarang oleh iman kepada Kristus. Meskipun masa depan memegang gagasan bahwa kenikmatan penuh dari hidup kekal akan berlangsung di masa depan. Tetapi sejak saat pertama dalam surat itu, dia menunjukkan kepadanya janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus. Sebelum dia berbicara tentang menyelesaikan hidupnya di bumi. Dr. Faye, sesudah kita tahu bahwa Paulus adalah rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, dia katakan tentang Timotius bahwa dia adalah anakku yang kekasih. Saya butuh komentar Anda tentang Timotius melalui julukan ini. Lalu apa dorongan yang dia sampaikan kepadanya di ayat-ayat berikutnya? Bahkan mulai ayat 6 bahasa Rasul Paulus akan sedikit keras. Dia akan menyediakan Timotius berbagai rekomendasi dan saran atau dengan kata lain instruksi untuk membuat kita berada di jalur yang benar. Jadi sebelum dia memulai bahasanya yang keras, dia mempersiapkannya atau mendorongnya untuk mendengarkan perkataannya. Oleh karena itu tidak aneh jika ia mengatakan Paulus rasul Kristus Yesus. Untuk apa dia menunjukkan kerasulannya dalam sebuah surat pastoral yang dikirim kepada anak terkasihnya yang tidak meragukan kerasulannya. Dan kemudian dia berkata, Timotius anakku yang kekasih. Jadi dia berbicara tentang otoritasnya sebagai seorang rasul, tetapi untuk anak tercintanya. Jadi ini adalah penggabungan yang sangat baik antara otoritas dan kasih. Jika itu hanya kasih, itu berarti kekacauan dan ketidakdisiplinan dan kecerobohan, bukan? Tapi sebelum dia mengatakan kamu adalah yang kukasihi, dia mengatakan aku adalah Rasul Yesus Kristus. Otoritas dan kasih. Orang-orang dapat memahami penggabungan ini ketika ada ayah yang berkepribadian kuat di rumah tapi yang mengasihi anaknya. Jadi jika itu hanya kasih, itu akan menjadi tidak disiplin. Salah satu kerabat saya pernah mengatakan kepada saya ketika putra Anda tumbuh dewasa, perlakukan dia sebagai saudara laki-laki. Dia berkata ketika putra saya tumbuh dewasa, saya bicara dengannya dan bercanda dengannya. Lalu sebuah masalah terjadi. Apa itu? Saya butuhkan seseorang untuk membujuk putra saya bahwa saya masih ayahnya dan bukan saudara laki-lakinya. Saya butuh seseorang dan hal menjadi longgar. Karena itu seolah Rasul Paulus berkata kepadanya, Timotius, aku adalah Rasul Yesus Kristus dan kamu adalah orang yang kukasihi. Jadi dorongan pertama adalah penggabungan antara otoritas dan kasih dalam satu orang. Kedua rasul itu menampilkan dirinya kepada Timotius sebagai seorang teladan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Timotius jangan berpikir bahwa aku dipenjara sekarang karena aku adalah seorang pembunuh atau pencuri atau pelaku kejahatan atau sebagai orang yang ikut campur. Aku di sini karena alasan yang sama sekali berbeda terkait dengan pelayanan Tuhan Yesus. Kemudian dalam ayat 2, sebelum dia menampilkan dirinya sebagai teladan, dia berkata kepada Timotius, aku berharap yang terbaik apa yang dapat Tuhan berikan kepadamu. Timotius, aku tertarik dengan status rohanimu, jadi aku tidak menulis sebuah klise, tapi ia bicara tentang kasih karunia, belas kasihan, dan kedamaian. Aku berharap kamu menikmati kasih karunia, belas kasihan, dan kedamaian yang terbaik dari apa yang dapat ditawarkan oleh Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus kepadamu. Kemudian dia berkata kepada Timotius, aku menghargaimu. Kamu sangat penting bagiku. Jadi dia berkata, dan selalu aku mengingat engkau. Apabila aku terkenang akan air matamu, tampaknya Timotius sedang bersama Paulus ketika dia tiba-tiba ditangkap di rumah Karpus di Troas. Mereka menarik Paulus dan perlakukannya dengan kasar. Dan mungkin Timotius ada di sana dan telah melihat bahwa paman Paulus diciduk dengan kasar. Dia mungkin menangis saat Paulus dibawa dengan kasar. Dia menyemangatinya dan mengatakan, aku tidak bisa melupakan air matamu. Aku tidak bisa melupakan air matamu. Kamu sangat berharga bagiku karena aku tidak bisa melupakan air matamu pada hari kamu menangis. Juga kamu sangat penting bagiku, jadi aku ingin kamu datang dengan cepat. Aku rindu bertemu denganmu agar aku dipenuhi dengan sukacita. Aku perlu melihatmu. Dan dalam pasal 4 dia berkata, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Jadi bisa dikatakan, aku merindukanmu, aku membutuhkanmu. Datang kepadaku dengan cepat.
Jadi bayangkan Timotius saat dia membaca surat ini, ia akan mengatakan, benarkah tidak hanya itu, tetapi Paulus berkata, aku berdoa untukmu tanpa henti. Dan dia juga berkata, hatiku penuh dengan kerinduan padamu, aku rindu melihatmu. Tapi yang paling penting dia berkata kepadanya, engkau penting Timotius. Dia menabur kepercayaan kepadanya, seolah dia berkata dalam bahasa kita, kamu bukan sembarang orang. Apa kamu tidak tahu kamu putra siapa? Benar. Kamu dibesarkan oleh orang-orang terhormat. Kamu bukan sembarang orang. Aku diingatkan akan ketulusan imanmu. Iman yang berdiam di dalammu, yang pertama kali berdiam dalam wanita terhormat, yaitu nenekmu. Dan wanita yang dihormati oleh ibumu. Dan aku yakin itu berdiam di dalam dirimu. Bayangkan Timotius yang ingin meninggalkannya. Saat dia membaca ini 5 ayat, Timotius yang merasa gagal, yang lelah, dan merasa Ayat-ayat itu malu. mengisi dia dengan kekuatan. Itu semua mengisi dia dengan semangat dan kekuatan sebelum memberikan instruksi dan perintah dalam bahasa yang keras. Jadi saya pikir Paulus mempersiapkan dia untuk mendengarkan semua instruksi yang akan datang. Terima kasih, terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Dalam ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Apakah karunia Allah? Jenis apa itu? Dan bagaimana dia mengorbankannya? Pertanyaan penting tentang bagaimana karunia itu dikobarkan. Pertama, katakanlah bahwa karunia Allah ada di dalam dirinya. Jika kita kembali ke surat pertama, kita memahami 2 fakta. Pertama, ada nubuat yang sebelumnya dibuat tentang Timotius. Dan nubuat-nubuat ini berasal dari Rasul Paulus secara pribadi sebagai seorang rasul. Dan secara khusus terkait dengan Timotius. Jadi, Timotius menerima karunia yang sebelumnya telah dinubuatkan untuk ia nikmati. Timotius dengan luar biasa menerima karunia ini lewat sebuah firman rasuli. Dan otoritas rasul dari Rasul Paulus ketika dia menumpangkan tangan ke atasnya. Baik, Tetapi kemudian dia berbicara tentang penumpangan tangan Dewan Penatua. Penumpangan tangan Dewan Penatua adalah proses pengesahan. Para penatua tidak memiliki otoritas untuk memberikan apapun. oke. Ini adalah poin pertama. Poin kedua adalah karunia ini. Dalam surat pertama, ketika dia berbicara tentang pengaturan rumah Allah, dia berkata kepadanya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Tetapi dia berkata, karena itu aku mengingatkan kamu untuk mengobarkan karunia itu untuk membangkitkannya. Menggunakannya dengan segala ketekunan. Dan saya pikir Timotius merasakannya. Ketika dia menangis, seperti yang dimaksud Dr. Faya sebelumnya, bahwa dia menangis ketika Paulus ditangkap, saya pikir dia bukan hanya menangisi Paulus. Karena Paulus tidak pasti akan bersuka cita hanya karena seseorang telah menangisinya. Tapi saya pikir bahwa dia menangisi arti ketidakhadiran Rasul Paulus bagi kesaksian orang-orang Kristen. Siapa yang akan mengisi absennya raksasa rohani ini? Siapa yang akan menyediakan kebutuhan ini? Ini adalah ketidakhadiran dalam momen penting di mana keadaan semakin memburuk. Apa yang harus aku lakukan? Aku lemah di hadapan semua tanggung jawab ini. Ya, Maka dia menangis, dan tangisan ini yang merasakan rasa tanggung jawab terhadap umat Allah. Itu membuat Paulus bersukacita dan berkata mengobarkan karunia itu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Mungkin Timotius ingat kata-kata Paulus kepada para penatua di Efesus. Setelah kepergiannya, serigala ganas akan Benar. datang. Serigala ganas. Di Dan dari tengah-tengahmu, antaramu dia membayangkan bahwa ketidakhadiran Paulus itu bencana. akan dimulai. Bencana. terima kasih kita telah sampai di akhir surat ini. Dengan kasih karunia Tuhan kita akan melanjutkan diskusi kita di episode selanjutnya. Mari kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semuanya, apa manfaat yang Anda dapatkan dari episode hari ini? Dalam posisi pemerintahan atau posisi lainnya yang Anda lamar, Anda harus memiliki persyaratan tertentu atau kualifikasi untuk melamar. Tetapi dalam kehidupan bersama Allah dan dalam pelayanannya, terlepas dari kegagalan Timotius, Paulus tidak memberitahu dia, bersikaplah lurus dan jadilah berhasil dalam hidupmu dan kemudian datang untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan tahu bagaimana menyemangati aku, menjangkau aku sementara tidak berhasil dan lelah dan membiarkan aku melayani dia dengan segenap hati dan kekuatan aku. Luar biasa.
Saya melihat betapa akuratnya Tuhan kita yang mengirimkan kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Jika saya adalah Timotius dan lihatlah bahwa saya putus asa dan tertekan, lalu saya menerima surat seperti itu dengan semua hasrat dan dorongan ini pasti akan menimbulkan rasa khusus bagi Timotius. Kata-kata yang menyemangati pada waktu yang tepat, ini membuat perbedaan. Yang menarik bagi saya adalah Rasul Paulus menampilkan dirinya sebagai teladan. Ia beribadah kepada Tuhan dengan hati nurani yang bersih. Ini adalah pesan untuk saya sebagai seorang ibu, untuk siapapun yang memimpin individu-individu. Ketika saya menyampaikan pesan kepada seseorang dan mencoba menyemangatinya, saya harus memiliki hati nurani yang bersih. Oke. Saudara Atef? Jika Paulus bersimpati dengan air mata Timotius, tetapi kita memiliki Tuhan yang besar yang melihat air mata kita dan menyimpannya di dalam botol-botolnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Pemirsa terkasih, Paulus berkata kepada Timotius, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dan dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Bahkan dia berbicara dengan Timotius tentang iman ini, bukan yang diwariskan, tetapi yang ditransfer dari nenek ke putrinya, lalu ke cucunya. Ini mengingatkan saya akan orang-orang saleh yang ingin berbicara dengan putra-putra mereka, cucu-cucu mereka tentang iman Kristen. Saya perlu berbicara kepada setiap orang bahwa investasi sejati Anda dalam hidup adalah Anda berbicara kepada putra-putra Anda tentang Tuhan dan menangkanlah anak-anakmu bagi Tuhan. Iman ditransfer dari kakek kepada putra kepada cucu. Inilah keluarga. Menurut Tuhan, semoga Tuhan menolong kita untuk berbicara dan memenangkan anak-anak kita dan keluarga-keluarga kita. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. اسمك لسمعي لقد سبيتني مدى الزمان إشراق شمس وجهك المنير ينفي الشكوك مانحا أمان جراحك يا سيدي حماية كلامك ينير لي الطريق وروحك يا سيدي نصيري يعينني في وجه كل ضيق ألهب بنار روحك حياتي وليحصر عني حبك الرقيق حتى أقود الآخرين نحو سلامك العجيب والعميق. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.